Begitu Chandra Haris mendengar polisi datang, entah itu polisi sipil atau polisi lalu lintas, dia segera membuka pintu mobil dan berlari keluar. Ketika dia melihat mobil polisi menderu di belakangnya, dia segera berlari menuju mobil polisi sambil menangis keras, "Pak polisi, tolong." Polisi lalu lintas itu segera berhenti di depannya, melangkah maju dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Chandra Haris menangis dan berkata, "Istri saya ingin mencungkil bola mata saya." "Istri?" Polisi lalu lintas itu mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya, "Apa kalian berdua berhenti dan bertengkar di jalan raya?" Chandra Haris berkata dengan sedih, "Dia memukulku, tapi aku tidak melawan." Kali ini, Rika juga membuka pintu mobil dan berlari keluar sambil berteriak kepada polisi lalu lintas, "Pak polisi, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Dialah yang selingkuh dariku, mencurangiku dengan kekasihnya. Aku akan mengalahkannya." Polisi lalu lintas tidak tahu harus tertawa atau menangis dan berkata dengan wajah dingin, "Kamu benar-benar menganggap jalan raya sebagai rumahmu, bukan? Jika Anda tidak menginginkan nyawa Anda, pengemudi lain juga ingin hidup." Setelah itu, dia melihat ke arah Chandra Haris dan berkata, "Bawalah kunci mobil ke sini. Rekan kami akan membantu Anda mengemudikan mobil ke kantor polisi lalu lintas. Kalian berdua masuk ke mobilku dan datang ke stasiun untuk menerima hukuman." Saat Tama sedang menunggu Alena di bandara, Chandra Haris dan Rika sudah dibawa ke tim polisi lalu lintas berkecepatan tinggi. Rika tak lupa menyapa Chandra Haris dengan panik di dalam mobil polisi. Dalam keputusasaan, polisi harus mencari mobil polisi lain dan membawa kedua orang itu kembali secara terpisah. Melihat pesawat Alena hendak mendarat, Tama tidak melihat Chandra Haris dan Rika. Dia mengirim pesan kepada mereka tapi tidak ada yang menjawab. Dia tidak tahu kejahatan macam apa yang sedang dilakukan kedua orang ini. Untungnya, kesan kedua orang ini di benak Tama tidak bisa diandalkan, jadi dia tidak peduli mereka datang atau tidak. Ketika mereka datang, semua orang akan naik mobil kembali ke kota. Jika mereka tidak datang, dia akan kembali ke kota. Hal yang sama berlaku untuk naik taksi kembali bersama Alena. Sekitar pukul 3 sore, pesawat pribadi Alena mendarat di bandara. Setelah Tama menunggu sekitar setengah jam, dia menyelesaikan bea cukai dan berjalan keluar sambil mendorong troli bagasi. Melihat Tama dari jauh, dia mau tidak mau mempercepat langkahnya dengan senyum bahagia di wajahnya. Tama juga bergegas menemuinya. Ketika dia mendekatinya, Alena melemparkan gerobaknya ke samping, melemparkan dirinya ke pelukan Tama, dan berkata dengan genit, "Suamiku, aku sangat merindukanmu." Tama memeluknya, menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Suamimu juga merindukanmu." Untungnya, proyek Nona Fei menemui masalah. Kalau tidak, aku harus datang ke Amerika untuk mencari bantuannya. Alena berkata sambil tersenyum, "Nona Fei memintaku untuk menyampaikan kepadamu bahwa dia sangat malu karena aku telah membantu di sana begitu lama. Saat dia datang ke Indonesia lain kali, dia akan mentraktirmu makan malam sebagai tanda penghargaan." "Oke." Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, ibu dan ayah awalnya setuju untuk datang menjemputmu. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa menghubungi mereka dari tadi. Bagaimana kalau kita naik taksi kembali ke kota dulu?" "Tidak bisa menghubungi mereka?" Alena sedikit bingung. Dia bertanya dengan cemas, "Akankah terjadi sesuatu? Kita harus memastikan mereka baik-baik saja terlebih dahulu sebelum kita naik taksi kembali." Tama berkata, "Kukira tidak akan terjadi apa-apa. Mereka bertengkar di rumah sebelum aku keluar. Mungkin itu adalah pertengkaran yang menunda mereka." Alena mengangguk dan berkata tanpa daya,
memang benar mereka berdua bertengkar kecil setiap 3 hari. Pertengkaran besar setiap 5 hari, dan pertengkaran tanpa akhir sepanjang hari. Saat dia berkata, Alena mengangkat telepon dan berkata, "Telepon ibu dan tanyakan. Jika tidak terjadi apa-apa, kita bisa naik taksi kembali." "Tidak apa-apa," Tama berkata, "akan lebih aman jika menelepon dan bertanya." Alena mengangguk dan memanggil Rika. Saat ini, Rika sedang diisolasi dan dikritik oleh polisi lalu lintas di tim polisi lalu lintas. Ada 2 kamar, satu untuk Chandra Haris dan satu lagi untuk Rika. Rika tampak tidak puas dan marah, lalu berkata dengan marah, "Pak polisi, orang yang parkir ilegal di jalan raya itu adalah si Chandra. Apa hubungannya denganku? Orang itu sudah dibawa ke kasus ini. Jika Anda ingin menangkap atau menghukumnya, terserah, tidak apa-apa meskipun Anda menembaknya. Saya masih harus pergi ke bandara untuk menjemput putri saya." Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, "Jika Anda tidak menyerang orang, bisakah mereka berhenti di jalan raya? Sebenarnya, kalian berdua punya masalah ini." Setelah mengatakan itu, polisi lalu lintas berkata lagi, "Hal lain tentang masalah kami adalah dia terutama ingin mengurangi poin dan denda, mengkritik dan mendidik, dan itu tidak cukup untuk ditahan atau dijatuhi hukuman. Jangankan menembak, kita harus menghukumnya. Dia tahu bahwa apapun situasinya, dia tidak bisa parkir sembarangan di jalan raya, khususnya di jalur lalu lintas." Betapa berbahayanya hal itu. Apa yang sebenarnya bisa terjadi? Dia harus berhenti dan menepi di jalur darurat dengan 2 kali flash. Dan dia juga harus sesuai peraturan. Tanda peringatan segitiga dipasang 100 meter di belakang mobil. Setelah mengatakan ini, polisi lalu lintas memandang ke arah Rika dan melanjutkan, "Dan kalian, tidak peduli seberapa besar kesepakatan yang kalian katakan, kalian berdua harus keluar dari jalan raya dan berhenti, pelan-pelan. Tidak bisakah kamu mengatakannya pelan-pelan? Jika Anda benar-benar harus melakukan sesuatu, Anda dapat melakukannya setelah memarkir mobil. Jika Anda melakukannya di jalan dan memaksanya menghentikan mobil, jika memang ada bahaya, bukankah Anda juga tidak beruntung? Kita harus memiliki rasa aman dalam segala hal. Tidak, bahkan jika pasangan bertengkar, mereka harus melakukannya hanya jika keamanan terjamin." Rika berkata dengan marah, "Dia menipuku. Belum lagi memastikan keamanan. Aku tidak peduli jika kami mati bersama." Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, "Oh, Anda mengendarai mobil yang bagus. Jika sesuatu terjadi pada Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mati. Tapi jika Anda terluka parah dan harus terbaring di tempat tidur selama 10 atau 8 tahun, apa yang akan kalian berdua lakukan? Berbaring di bangsal yang sama, menoleh dan berdebat?" Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak peduli. Gaya saya dalam melakukan sesuatu adalah membalas dendam, dan saya harus segera melakukannya. Ini disebut menghilangkan dendam. Bahkan di zaman kuno, aku dianggap sebagai pahlawan wanita nomor 1. Cukup." Polisi lalu lintas itu benar-benar tidak berdaya dan berkata, "Telepon anakmu dan minta dia datang dan membawa kalian berdua kembali sehingga dia bisa mengoordinasikan hubungan kalian berdua." Setelah itu, polisi lalu lintas mengambil ponsel Rika dan menyerahkannya. Saat itu, telepon berdering dan foto Alena serta kata putrinya muncul di layar. Ketika polisi lalu lintas melihat bahwa panggilan itu dari putri Rika, dia segera berkata, "Cepat dan jawab panggilannya." Rika mengambil telepon dan menekan tombol jawab. Sebelum dia dapat berbicara, Alena bertanya dengan gugup, "Bu, di mana kamu dan ayah? Apa kalian baik-baik saja?" Rika merasa tertekan dan bergumam, "Tidak apa-apa, aku baru saja ditangkap oleh polisi lalu lintas."
Polisi lalu lintas dengan cepat berkata, "Oh, Anda tidak bisa mengatakan penangkapan. Kami fokus pada hal utama, yaitu memastikan keselamatan Anda." Alena ditelepon bertanya dengan heran, "Mengapa ibu melapor ke polisi lalu lintas? Apa ibu melanggar peraturan saat mengemudi atau mengalami kecelakaan?" Rika berkata dengan marah, "Ayahmu yang putus cinta. ... Apa?" Alena tidak memahami kata-kata ini untuk beberapa saat, dan bertanya dengan heran, "Apa, ayahku sedang putus cinta? Apa maksudmu, Bu?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.